Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Emmanuel Education. Pada video kali ini kita akan membahas suatu soal fisika, ya. Ini masih setingkat kabupaten kota, tapi transisi ke tingkat provinsi karena sebentar lagi KSNP akan segera dilaksanakan, ya. Karena sebentar lagi ya pengumuman peserta KSNP akan segera dipublikasi antara tanggal 14 sampai 20 Juni. Oke, jadi saya perlihatkan soalnya. Oh, sabar dulu. Ini karena tadi ini ada sedikit. Nanti kalian mau tahu ya. Kita ini dulu. Oke, saya share. Oke. Nah, jadi sini saya ada tambahkan sedikit keterangan ya. Karena soalnya saya ada lupa ketik, ada lupa yang sebagian yang saya ketik. Jadi soalnya begini, sebuah bola pejal ya, bola pejal bermassa M besar. Jadi kalau kata pejal berarti itu bolanya padat, seluruh isinya padat, tidak ada isi rongganya, tidak ada. Jadi semuanya padat. Berrotasi terhadap poros vertikal yang melalui titik pusat masanya. Jadi titik porosnya itu vertikal dan dia melalui tengah bolanya. Jadi dia porosnya itu ada di bagian tengah bola, tapi dia akan mengarah tegak begini, vertikal. Lalu ada seekor serangga bermassa M kecil, di mana M kecil ini jauh lebih kecil dari M besar. Kita akan lihat kegunaannya di sini apa. Mula-mula berada tepat di kutub utara bola pejal. Jadi ada di atas bola pejalnya. Jadi ini bola ceritanya. Ini bola. Lalu nanti di sini serangganya di atas sini, di sini. Lalu dibilang serangga tersebut bergerak dengan perpindahan sudut phi sama dengan beta kali T. Jadi phi-nya ini tidak konstan, tapi beta di sini dibilang adalah bilangan konstan. Kalau teman-teman ingat, berarti beta ini adalah kelajuan sudut dari si serangga. Karena kalau kita turunkan phi T, maka kita akan dapatkan d phi dt sama dengan beta. Nah, dan T itu merupakan waktu serangga bergerak yang dihitung mulai ketika serangga masih ada di kutub utara. Berarti T sama dengan 0 itu ada di kutub utara. Di bola pejal itu. Nah, ketika serangga ini katanya sudah tiba di kutub selatan bola, jadi ceritanya si serangga itu ya bergerak dari atas sini, nih, bergerak dari atas sini, lalu dia bola berputar, lalu dia turun ke bawah sini. Nah, ini. Sampai di sini tuh kita ditanya tentukanlah sudut rotasi yang sudah ditempuh bola pejal. Jadi bola pejal itu sudah berputar berapa radian gitu selama si serangga bergerak. Nah, itu jadi soalnya kita. Nah, laju sudut awal bola itu sama dengan omega 0. Oke, jadi kita mulai selesaikan soalnya. Jadi pertama langkah menyelesaikan soal-soal olimpiade fisika seperti ini, pertama pahami dulu soalnya. Ya. Jadi ini saya langsung saja dulu sini, tapi nanti silahkan teman-teman pahami dulu. Mungkin bisa pause dulu. Baru setelah itu mungkin mau coba kerja soalnya. Ya, ini seperti ini. Baru coba kerja, pause, lalu silahkan kembali lagi. Oke, sekarang kita kerja, kita coba bandingkan ide teman-teman atau hasil pekerjaan teman-teman mungkin yang kalau coba kerja. Kita coba gambarkan keadaan awalnya ya. Kita gambarkan keadaan awal. Kita gambarkan keadaan awal. Jadi awalnya gimana? Awalnya itu seperti ini ya. Kita gambarkan bolanya. Nah, ini. Enggak ada garis putus-putus ya. Enggak ada. Sudah. Kita gambarkan sendiri. Lalu porosnya itu seperti ini. Ini poros rotasi bola. Nah, jadi awalnya itu gini. Jadi serangganya masih di atas, kok serangga kotak. Semua sayap kecil, lalu ini bola pejalnya bermassa yang besar. Jari-jarinya R besar. Oh ya, ada jari-jarinya di sini enggak? Oh iya, saya lupa kasih tahu jari-jarinya. Jadi jari-jarinya di sini saya tuliskan. Jari-jari bola itu adalah R besar ya. Oke, jari-jari bola R besar. Ini awalnya. Lalu di saat tertentu, saya nggak mau gambarkan keadaan akhir dulu. Kenapa?
Jadi teman-teman coba lihat sendiri ya. Kenapa saya tidak menggambarkan keadaan akhir, bukan dibilang keadaan akhir. Saya malah justru tinjau keadaan di saat T tertentu. Kenapa? Teman-teman lihat aja sendiri. Nah, saat T tertentu gimana? Nah, kalau saat T tertentu bukan lagi T sama dengan 0, berarti kan serangganya sudah jalan kan? Menuju kutub selatan. Nah, berarti dia ada di antara sini nih. Misalkan nih. Jadi sabar. Misalkan saat itu kelajuan sudut si bola adalah omega. Lalu si serangga, jadi ini lintasannya. Si serangga itu sudah ada di sini. Ini M kecil, M besar. Jadi kita perlu ingat bahwa M kecil sama dengan M besar. Ini, ingat ini. Ingat. Nah, jadi ini vektor posisinya si serangga terhadap pusat. Nah, ini phi. Jadi phi itu diukur terhadap vertikal. Porosnya terhadap poros vertikal ini. Nah, karena kan dia geraknya gini kan, dari awal sini ke sini. Nggak mungkin dong diukur dari sini. Nah, sini pertanyaannya, kalau kira-kira dia sudah sampai di sini, omeganya berapa? Gitu. Jadi kita tinjau aja dulu dari keadaan T tertentu. Kenapa nggak tinjau keadaan waktu langsung dia di bawah aja, Kak? Jadi gini, ceritanya jadi gini. Ingat, perubahan kelajuan sudut bola ini belum tentu langsung tek begitu aja. Perubahannya nggak konstan loh. Perubahannya bukan linear, tapi bisa saja kuadratik, bisa saja kuartik, bisa saja kubik gitu perubahannya. Ngerti nggak? Jadi kita nggak bisa langsung main begitu aja. Karena ini bisa saja ada proses-proses yang kita lewatkan dalam perhitungan sehingga perhitungannya nggak akurat. Jadi kita hitungnya gini caranya. Pertama, kita cek. Kita ambil satu sistem itu bola dan serangga. Jadi semua gaya, jadi kan tentu di sini ada gaya gesek dari serangga, gaya normal dari serangga. Ini semuanya kita abaikan. Gaya berat dari bola, gaya berat dari sini. Ini semuanya kita abaikan. Jadi semua gaya dalam sistem. Kenapa saya abaikan semuanya? Karena si bola dan si serangga itu masuk dalam sistem. Nah, semua gaya dalam sistem itu kita abaikan. Kita hanya cek gaya yang di luar sistem. Apakah ada gaya di luar sistem? Nggak ada. Kita abaikan semuanya. Nah, karena nggak ada gaya, maka apakah ada torsi luar dari sistem? Tidak ada juga. Ya. Oke, jadi dengan demikian kita bisa bilang bahwa karena sigma tau atau DLDT itu sama dengan 0, DLDT. Ya, DLDT-nya itu 0. Maka sigma tau eksternal itu juga sama dengan 0. Sehingga ini kita bisa bilang L konstan. Karena L konstan, maka berlaku hukum konservasi momentum angular. Jadi conservation of angular momentum. Oke. Jadi berarti L0 sistem itu akan sama dengan L akhir sistem. Nah, L0 awal apa? Awalnya kan hanya bola yang berputar ya. Bola berputar dengan kelajuan omega 0. Lalu apakah momentum sudut dari serangga kita itu? Tidak. Karena dia tepat di poros. Kita jadikan si poros ini, poros putaran sebagai acuan. Ini acuan bagi momentum angular kita. Karena dia di poros berarti R-nya sama dengan 0 dari poros, maka tidak ada. Kemudian bagaimana kalau si bola? Bola juga nggak ada jaraknya, pusat masanya tidak berjarak dengan poros. Karena pusat masanya tepat di poros. Sehingga nggak ada MRV. Lalu apa yang ada? Cuman I kali omega. Itu saja laju sudutnya. I-nya berapa?
2/5 mr kuadrat karena bola pejal yang diputar terhadap pusat masanya. M besar R kuadrat kali omega 0. Lalu sama dengan L-nya. Nah, karena di saat T tertentu ini, si serangga sudah mulai punya jarak yang tegak lurus terhadap poros. Apa jarak tegak lurus terhadap porosnya? Ini. Kita ambil komponen tegak lurusnya terhadap poros, yaitu adalah R sin phi. Kenapa kita nggak ambil di sini? Karena ini kan nggak ada jaraknya. Ini kan bukan porosnya di sini. Kan jaraknya ke poros itu begini kan? Jadi kita ambil yang R sin phi. Jadi gini kita gambarkan. R poros serangga. Jarak dia ke poros itu kan ini. Berapa nilainya ini? Ya, kita tinggal cari aja proyeksinya kan. Kan sudutnya bukan di sini ya. Sudut kok hilang. Nah ini M. Sudutnya kan di sini. Berarti kita ambil kalau di sini berarti ini ambil komponen sinnya. Gitu. Jadi kita bakal dapat inersianya itu M R kuadrat MR kuadrat sin kuadrat phi kali berapa ayo? Kali omega 2, omega juga kali omega. Lalu ditambah momen inersia ini juga bola. Kuadrat omega juga. Ya. Nah, ini ada yang kita bisa hilangkan? Ya. R kuadrat. Kita bisa hilangkan kedua ruas. Memang. Nah, terus 2/5 M omega 0 itu sama dengan M ya 2/5 M plus M sin kuadrat phi omega. Kita akan dapatkan omega itu sama dengan ini dia nilai omega. Apakah kita sudah selesai sampai sini? Belum, karena yang kita mau cari adalah nilai theta atau nilai sudut yang sudah ditempuh oleh bola selama bola itu berotasi ketika serangga bergerak. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan ubah omega jadi. Ingat apa omega? Ya, benar. D theta sama dengan ini. Saya bisa lakukan perkaliannya. Jadi kita kalikan pembilang dengan 5/2 M besar. Lalu kalikan penyebut juga dengan 5/2 M besar. Ada yang tahu kenapa? Mungkin kalau teman-teman ingat informasi yang saya bilang penting di soal, teman-teman pasti tahu. Jadi kita dapat 1 plus 5M kecil besar sin kuadrat phi omega 0. Nah, kalau bentuk pecahan ini seperti apa? Kalau seandainya saya bikin kurung, misalkan ini sukunya saya sebutkan A deh. Berarti kita akan dapatkan 1/A omega 0. Nah, A ini kalau dalam bentuk pangkat, kita dapatkan pangkat berapa ya? A-nya itu. Iya, pangkat -1. A itu apa tadi? Ini. V pangkat -1 omega 0. Gitu. Nah, kalau teman-teman ingat ini bisa kita apakan? Iya, benar. Jadi ingat, M jauh lebih kecil dari yang besar. Maka ini pasti suku ini sangat kecil sekali kan? Lalu ada suku M-nya kan? Ya nggak? Tuh. Nah, karena itu, ini kita bisa pakai pendekatan binomial Newton. Yaitu di mana 1 plus X pangkat N, di mana X itu jauh lebih kecil, sangat kecil,
Simpelnya itu X sangat kecil. Maka kita akan bisa lakukan pendekatan seperti ini. Itu akan mendekati plus X. Itu namanya binomial Newton. Binomial Newton dapat dari mana? Itu dari Dirac-Maclaurin kalau nggak salah. Dari Taylor, lalu ada Dirac-Maclaurin. Maclaurin itu sebenarnya mirip-mirip dari Taylor gitu. Jadi dari situ penurunannya. Maaf ya kalau salah namanya Maclaurin atau apa itu saya sudah lupa namanya ya. Nah, jadi kita bisa lakukan pendekatan itu. Maka pangkatnya akan turun ke depan. Maka kita akan peroleh d theta dt itu sama dengan 1 kurang 5m kecil per 2m besar sin kuadrat. Phi-nya apa isinya? B kali T dari informasi soal. Kali omega. Kali kedua ruas dengan dt. Jadi sebenarnya ini bukan pecahan, tapi kita bisa perlakukan dia seperti pecahan. dt kita bisa integralkan karena awalnya 0. Awalnya 0 dan ini theta. Lalu ini sama dengan 1 kurang 5m per 2m besar. Jadi omega 0 bisa keluar dari integral karena dia konstan awalnya, yaitu nilai tetap. Integral dari 0 sampai T. 1 kurang, apa ini? Your device is not fully protected. Nanti aja. Ini, kita kasih kurung dulu. Kita kali masuk aja biar enak. Nah ini langsung kita aja T, theta, jadinya theta. Dengan, nah ini kita kasih dalam kurung aja. Integralkan dari 0 sampai T, dt. Kurang. Ini 5m kecil per 2m besar. Kita kan konstan jadi keluar dari integral. 0T. Nah. Ini kan gampang tuh ya. Kita langsung dapat T. Jadi theta sama dengan omega 0 kali T. Nah, ini yang jadi masalah. Integral dari sin kuadrat BT terhadap T itu berapa sih? Ya kan ya? Kalau mungkin teman-teman bilang, langsung dapat cos kok. Oh, salah. Karena lihat, perhatikan baik-baik. Ini ada kuadrat. Tidak semudah itu, Ferguson. Jadi kita simpan ini dia sebagai persamaan 1. Sekarang apa yang akan kita lakukan coba? Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah pakai integral substitusi. Substitusi keras banget lagi. Integral parsial atau integration by parts. Nanti saya akan buatkan videonya, tenang aja, saya akan bahas singkat. Jadi integration by parts itu sebenarnya penurunannya dari rumus ini teman-teman. Dari aturan diferensial perkalian. Jadi kita punya fungsi ini ya. Jadi kita bisa anggap dia adalah hasil dari dua fungsi. Jadi sin kuadrat BT dari 0 sampai T untuk dt. Ini kita bisa bilang dia sebagai minus sin BT cos BT terhadap B. Lalu ini dari T sampai 0. Nah, ini kan dari T awalnya T, akhirnya T, awalnya 0. Ini pasti akan saling menghabiskan. Jadi ini otomatis hilang. Lalu dikurang. Nah, turunan dari sin apa? Jadi ini awalnya di sini kita ambil fx adalah sin BT. Ya kan ya. Jadi lalu ada ke aksen x. Itu adalah minus sin BT. Lalu gimana sih? Jadi gini ceritanya kalau integral parsial itu. Jadi ada fx gx kita turunkan gitu ya kan ya. Turunkan maka kan akan kita dapatkan segitiga ini ya. Ini tambah fx gx aksen. Lalu ini akan otomatis fx gx. Dan ini kita
kita akan dapatkan integral dari f. Oh ya, jadi di sini sebenarnya yang fx itu adalah min cos ya. Min cos bt dan gx adalah sin bt. Ya. Lalu f aksen x adalah sinus bt. Jadi ini namanya per b ya. Terserah sih. Jadi per b. Lalu di sini f aksen x adalah sin bt. Ya kan ya? Kan nanti b keluar awalnya ya bisa turunkan dulu trigonometrinya baru kita turunkan betanya. Lalu betanya hilang. Lalu kalau g aksen x itu sama dengan cos bt per apa per sih kali b gitu. Ya kan ya? Jadi berarti di sini kan di sini ini hasil kali dari f aksen x gx. Maka di sini adalah harusnya fx kali g aksen x. G aksen x berapa? Beta cos beta t. Jadi betanya otomatis hilang. Lalu awalnya min kan? Fungsi fx kan min. Jadi ini otomatis plus cos kuadrat beta t dt. Ini otomatis itu yang saya bilang. Kita turun. Kita akan dapatkan sin kuadrat dt. Sama dengan kita akan dapatkan ini kan teman-teman ingat ya, cos kuadrat bt kita bisa bikin nggak jadi gimana? 1 min sin kuadrat. Oke. Ini kalau kita kali masuk, kita pindah ruaskan, kita akan dapatkan 2 t sin kuadrat. Jadi bagi teman-teman yang bilang kok kecepatan banget sih Kak, ya mohon maaf, itu kan efisiensi video aja kan. Nanti kan teman-teman jadi saya jadikan ini sebagai pembelajaran. Jadi 0 sampai T. Nah, T-nya itu sampai kapan? Ingat, kalau di sini, kalau seandainya dari sini ke sini, jadi saya hapus ulang semua. Saya hapus ulang semua, biar jelas. Oke, mantap. Saya gambarkan ulang. Ini kan si serangga akan menempuh lintasan seperti ini kan ya. Nah, dari sini ke sini tuh berapa? Pi kan sudutnya. Nah, berarti nilai phi itu apa? Di sini. Jadi ini simpan jadi bersama. Kan phi itu sama dengan beta t. Phi nanti akan bernilai t apa? Pi. Sama dengan b kali t. Maka kan t-nya berarti pi per b. Jadi di sini nanti nilainya 2 min 0 pi per b sin kuadrat b t dt. Maka kita akan dapatkan 0 pi per b. Jadi otomatis di sini akan terganti semua t akan jadi pi per b ya. Jangan bingung ya. Kan saya sudah kasih ini. Jadi saya tandai. Kita akan dapatkan, ini kan awalnya dt, jadi nanti dapatnya t dengan batas atas pi per b sampai 0. Maka ini kan otomatis 0 ya. Jadi yang tersisa pi per b. Pi per b dibagi 2 karena kan di sini awalnya 2 dikali 2 di sini. Jadi pi per 2b. Substitusi ke persamaan 1 nilai ini
ke 1. Kita nggak dapatkan persamaan satunya berapa itu. Oke, kita akan dapatkan begini. Theta sama dengan omega 6. Jadi T di sini akan berubah ya. Pi per B. Pi per B kali 5M besar. Pi per 2 kali 2, 4. M besar beta. Ada yang bisa kita faktorkan? Bisa, ada. Jadi theta sekarang kita bisa dapatkan pi omega 0 per B dari 1 kurang 5M kecil per. Oke, ini dia solusinya. Kita tandai biar enak. Apa yang enak? Merah, kuning aja ya. Nggak usah. Kita kotakin. Warnanya warna kuning dah. Waduh, kok ini dia jawabannya. Fresh kan? Fresh from the oven jawabannya. Jadi ini dia. Sudut yang sudah ditempuh oleh bola selama berotasi ketika serangga bergerak mulai dari kutub utara sampai kutub selatan. Jadi gitu ya. Oke. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Coba saya close dulu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Meskipun cukup lama, namun saya harap teman-teman tidak melihat itunya, tapi teman-teman melihat isinya. Jadi semoga bermanfaat buat persiapan teman-teman ke KSNP. Ingat, yakin aja optimis aja kalian lolos ke KSNP, pasti lolos. Oke? Jadi selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel Immanuel Education. Oke? Terima kasih atas perhatiannya.